baik STNK dan SIM agar bisa selamat di dalam perjalanan. Oke, terima kasih banyak. Gorontalo, suasana berbeda tampak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Gorontalo, Jumat, 18 Juli 2025. Di lokasi tersebut, Satlantas Polda Gorontalo bersama Polresta Gorontalo Kota menggelar sidang langsung terhadap para pelanggar dalam rangka Operasi Patuh Otanaha 2025. Pengendara yang terjaring razia diberi kesempatan membela diri di hadapan hakim secara terbuka. Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo, Kombes Pol Lukman Cahyono, menjelaskan bahwa sidang ini bukan hanya bersifat penindakan, tapi juga memberi ruang keadilan. Jadi pelanggar bisa berargumen, nanti hakim yang menilai. Bahkan, jika terbukti tidak bersalah, bisa divonis bebas, ujarnya kepada wartawan. Dari hasil pemantauan selama beberapa hari, mayoritas pelanggaran didominasi oleh pengendara roda 2. Pelanggaran yang umum ditemukan antara lain tidak memakai helm, berboncengan lebih dari 2 orang, melawan arus, hingga bermain handphone saat mengemudi. Rata-rata pelanggar masih abai terhadap keselamatan, tegas Lukman. Meski begitu, pendekatan yang diambil oleh aparat lebih mengedepankan edukasi ketimbang hukuman. Beberapa pengendara dibebaskan setelah diberi pengarahan dan diarahkan mengikuti prosedur yang berlaku, misalnya langsung membayar pajak kendaraan melalui layanan samsat keliling yang turut dihadirkan di lokasi. Kami ingin masyarakat lebih sadar dan tertib berlalu lintas, bukan semata takut karena razia. Maka dari itu, edukasi menjadi fokus utama kami dalam operasi ini, pungkas Lukman, sembari berharap kesadaran masyarakat terus meningkat demi keselamatan bersama di jalan raya. Dari undang-undang yang telah mengaturnya, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengenai jumlah dendanya, kita sesuaikan dengan tingkat kesalahan dari pelanggar. Ya kan, contoh tadi harusnya dia wajib menggunakan helm 2, tapi ketika jalan rupanya kelupaan. Ya kan, dari rumah dia ada helm 2, tapi berhenti sebentar di warung makan, pas jalan kelupaan. Nah, itu kan tingkatannya bukan disengaja tuh, ada tingkatnya kelupaan. Beda dengan sengaja, tadi kan beda putusan dendanya antara yang lupa memang sengaja dari rumah tidak bawa helm. Nah, itu salah satu indikator untuk kita melanggar. Apabila memang itu bisa diterima dari hakim, semuanya tergantung dari keyakinan hakim. Dan pelanggar mungkin bisa menyatakan atau memberikan bukti apabila apa alasan-alasan dia melanggar. Jadi itu nanti hakim ya, kewenangan hakim untuk memutuskan ini bisa divonis bebas atau denda berapa besarnya, itu semuanya terserah dari hakim. Pak, selama operasi patuh Otanaha beberapa hari ini, mungkin pelanggaran apa saja yang paling banyak ditemukan dari petugas sendiri, Pak? Ya, memang target operasi dalam pelaksanaan operasi patuh tahun 2025 ini berdasarkan hasil ANEF, memang paling banyak adalah pelanggaran yang dilaksanakan oleh pengendara roda 2. Dan itu tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari 1 orang, melanggar arus lalu, maupun mengemudikan kendaraan dengan bermain ponsel. Itu rata-rata pelanggaran yang dilaksanakan oleh pengendara roda 2. Tadi ada yang mati pajak STNK, tapi kemudian dia bisa dibebaskan karena dia bisa membayar langsung. Iya. Ya, jadi dalam proses penindakan pelanggar ini kita tetap ada upaya-upaya edukasi ya, edukasi. Jadi ketika masyarakat ini ditemukan tidak membayar pajak, dalam pelaksanaan sidang di tempat ini kami juga menghadirkan samsat keliling. Jadi kita bisa memberikan alternatif untuk masyarakat ini membayar pajak langsung sehingga tidak ditilang. Jadi memang upaya penegakan hukum itu upaya terakhir. Edukasi tetap kita laksanakan, tidak semuanya harus ditilang. Ya, jadi petugas punya diskresi kepolisian, ini akan ditilang atau tidak itu berdasarkan keyakinan dari petugas. Tadi kemarin ada siswa yang sampai celaka masuk ke saluran air karena lari. Pak, apa himbauan kepada masyarakat, Pak? Ya, jadi dalam pelaksanaan razia ini kami sudah membuat SOP bahwa razia ini dilaksanakan di jalan yang aman, artinya tidak berada di contohnya di lokasi tikungan. Ada tempat untuk memberhentikan kendaraan dengan leluasa, tempat parkir. Kalau malam hari ada penerangan, jadi sehingga apabila masyarakat
melihat ada razia, ini saya harapkan masyarakat jangan takut, ikuti saja instruksi petugas. Ketika diperiksa juga bisa melaksanakan dari arahan petugas sehingga tidak membahayakan keselamatan diri sendiri. Jadi nggak apa-apa, jangan takut. Apabila tidak melanggar silahkan, tidak usah takut. Insya Allah semuanya yang dilaksanakan oleh petugas sudah sesuai dengan SOP.